Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua apa kabar? Pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesehatan untuk menyampaikan atau menindaklanjuti pertanyaan dari salah satu subscriber kita, yaitu Bapak Ford yang mempunyai channel YouTube The Hills Club and Karaoke. Jadi beliau ini adalah pemilik usaha karaoke ya, kalau nggak salah yang ada di NTT kalau nggak salah ya, atau di NTB saya lupa. Apa kabar Pak Ford? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan bagaimana caranya kita untuk bisa menggabungkan mulai dari soundcard ya, soundcard V12 yang beliau miliki dengan mixer, kemudian ditambah lagi disambungkan dengan ampli, baru ke speaker. Nah, jadi ada 3 alat nanti yang akan kita coba ya, kita uji bagaimana caranya agar dari soundcard ke mixer, mixer ke ampli, kemudian nanti baru ke speaker, itu bisa kita sambungkan. Dan bagaimana caranya, kemudian perlu konverter apa saja dan kabel-kabelnya seperti apa, nanti akan saya bahas. Dan sekali lagi terima kasih pertanyaannya Pak Ford, jadi bisa jadi konten baru ya, karena saya juga belum buat terkait hal itu. Nah, kemudian mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terus dukung channel ini teman-teman semua, semoga channel ini bisa berkembang terus berdasarkan dukungan dari teman-teman semua. Dan mudah-mudahan kebaikan teman-teman sudah mensupport dengan subscribe, like, and share bisa dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Baik teman-teman, kita lanjut saja dan saksikan video ini sampai selesai. Baik teman-teman, di hadapan kita sudah ada perangkat-perangkat yang kita butuhkan ya. Jadi saya sampaikan di sini, ini kita mencoba bagaimana menyambungkan atau menggabungkan mulai dari soundcard Soundbass V12 yang ini untuk disambungkan ke mixer Ashley Premium 4 ya, anggap saja ini mixer ya. Mixer apa aja bisa. Kemudian nanti dari mixer kita sambungkan ke ampli. Nah, kenapa kita menggunakan urutan tadi teman-teman? Karena setelah diuji di video sebelumnya, rangkaian untuk Soundbass V12 ini lebih bagus di awal. Artinya nanti dia sebagai pengolah suara nanti masuk ke mixer, lalu nanti diperkuat di ampli. Nah, untuk sampai di situ teman-teman, maka kita butuh beberapa kabel-kabel dan konektor ya. Jadi saya sampaikan di sini. Ini saya langsung rekam dari Soundbass ya. Saya rekam, masuk ke kamera HP. Ini kita pakai HP aja teman-teman. Nah, ini langsung kita butuh kabel ya. Jadi butuh kabel 2 untuk kabel stereo RCA ya teman-teman ya. Ini stereo RCA depan belakang sama. Ini yang untuk menyambungkan mixer ke menyambungkan dari soundcard ya, dari soundcard ke mixer, kemudian nanti dari mixer ke ampli. Nah, kemudian nanti dihubungkan ke speaker aktif. Nah, speaker aktif ini yang warna coklat sebelah kiri kanan, tidak kelihatan di kamera teman-teman. Nah, kemudian berikutnya kita butuh konektor ya. Ini konektor RCA stereo ya. RCA stereo seperti ini ya. Kemudian kabel mono ya, Akai mono ini. Ya. Jadi bisa kelihatan di situ seperti ini bentuknya.
Kemudian konektor ya dari 3,5 mili stereo ke RCA. Ya, ini nanti untuk bisa menyambungkan kabel-kabelnya. Baik, kita mulai ya teman-teman. Oh ya, satu lagi, ini kondenser ya, mic kondenser. Nanti ini tetap akan kita coba pasang micnya di mixer. Jadi nanti kita coba micnya ke mixer juga ada, kemudian micnya juga nanti di Soundbass V12. Nah, ini saya pakai kondenser juga teman-teman, biar nanti kita lihat perbandingannya. Nah itu mic. Nah ini mic yang saya gunakan langsung dari Soundcard ya, untuk merekam. Baik, kita langsung saja teman-teman, kita mulai. Jadi pertama-tama kita pakai dulu yang ini ya. Nah ini fungsinya nanti dari mixer ini ke ampli, pakai yang ini. Dari mixer ke ampli pakai, jadi nanti dari lubang pon di mixer nanti masuk ke ampli atau power ya. Nah ini kita pasang dulu. Ya, seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman ya. Saya sambil pegang mic nih, jadi nggak pakai mic clip karena ini kita akan coba langsung. Ini kita colok ke pon ya. Jadi ada lubang pon teman-teman. Masukkan aja ke situ. Nanti ini kita sambungkan ke ampli. Nah kemudian satu lagi, ini kabel RCA. Nah ini yang kita akan sambungkan, kita ambil dari Soundbass V12 ya, Soundcard V12. Nanti ini kita masukkan ke line in mono ya, left right nya dari mixer. Ya seperti ini ya teman-teman ya. Nanti kita pasang dulu. Nah ini kita masukkan ke line 3/4 ya, mono. Ini out nih, maaf ini in. Nanti kita tarik ke balik. Nah ini nanti ini kita pasangkan ke Soundcard. Jadi nanti dari Soundcard ngalir masuk ke line in ya. Nah, tapi bagaimana caranya kita bisa masukin ke sini ya, ke Soundcardnya? Makanya butuh konektor ini, teman-teman. Nah, setelah ini baru kita sambungkan ke ponnya dari V12. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Nah kalau yang ini yang USB ini buat rekam ke HP ya teman-teman ya. Jadi fokus saja kita ke pon yang kita alirkan ke mixer.
Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, tadi sudah ya dari mixer dari sound card masuk ke mixer itu sudah terhubung. Nah, sekarang kita masukkan juga mic-nya ya, mic condenser. Saya gunakan mic condenser teman-teman, BM800 untuk digunakan ke mixer. Nah, langkah selanjutnya kita memasang yang dari mixer ke ampli. Tadi kan belum disambungkan kabelnya teman-teman ya. Nanti kita coba cek dulu di belakangnya. Jadi pastikan kita masukkan ke line aux-nya teman-teman ya. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, sebelum video ini. Nanti bisa dicek. Yang penting line in-nya kita harus tahu inputnya masuk ke aux-nya amplifier. Nah, yang ini sudah terhubung ke speaker aktif teman-teman. Jadi standar ya, kalau speaker aktif pasti colokannya seperti ini dengan menggunakan kabel audio RCA. Oke, semua sudah tersambung teman-teman. Sekarang kita tinggal tes untuk mencoba langsung menghidupkannya ya. Kita coba hidupkan dulu dari ini, pastikan dulu semua volumenya kita nolkan. Dari ampli dulu. Ya. Kemudian ke mixer. Pastikan semuanya dinolkan dulu ya teman-teman ya. Diminimalkan biar tidak jeleduk suaranya. Kemudian dari speaker aktif saya naikkan setengah ya volumenya. Jadi speaker bisa pasif bisa aktif teman-teman, tergantung ketersediaan di rumah teman-teman semua. Nah, setelah ini sebenarnya sudah selesai, tinggal kita atur volumenya teman-teman. Jadi karena saya nanti mau bandingin pakai apa namanya mic ini ya teman-teman ya, makanya nanti denoise-nya saya matikan dulu, karena di sini di sound card sound bass ini kalau denoise-nya kita hidupkan, suara-suara yang dari luar yang tidak dekat dari mic tidak akan terdengar atau kecil teman-teman. Nah, ini biar terdengar semua, nanti denoise-nya akan saya nonaktifkan. Tapi kita coba dulu, kita nyalakan pantomnya yang dari mic, yang dari mixer ya. Kita bandingkan nanti keluaran mic dari soundcard V12 dengan keluaran dari mic dari Asley Premium 4 dari mixer. Ini kita naikkan setengah, volumenya juga naikkan setengah teman-teman. Kemudian ini naikkan setengah juga dari pon ya. Oke. Tes 1 2 3. Ini naikkan juga. Sudah ya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oh, maaf, ini belum dinaikin. Nah, ini kalau diaktifkan ini harus dinaikkan teman-teman.
Saya lupa nih naikkan sebelah sini. Dinaikkan tombol 3/4-nya ya agar aktif. Tes 1 2 3 tes. Nah, ini signalnya cuman right nih. Ini ada yang salah nih teman-teman. Harusnya dia stereo. Sebentar saya cek dulu. Tes 1 2. Ya, ternyata kabelnya benar. Kabelnya agak longgar ini teman-teman. Colokannya harus dipastikan. Tes 1 2. Oke, sudah. Jadi kita bisa lihat indikator ini ya teman-teman ya, kiri kanannya. Kita harus cek dulu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Pastikan signalnya itu tidak terlalu melebihi dari yang warna kuning teman-teman, indikator kuning. Karena kalau terlalu tinggi suaranya bisa pecah. Nah, ini suaranya sudah lumayan bagus ya teman-teman ya. Bisa kelihatan di sini. Nah, ini kalau bisa nanti cari konektor yang betul-betul bagus ya teman-teman. Ini kebetulan karena ini uji coba saya pakai seadanya. Jadi ini konektornya sepertinya kurang bagus. Kiri kanannya jadi nggak terlalu keluar nih. Yang sebelah kiri. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2 jadi kurang dalam nih. Oke, lanjut. Karena sudah keluar suaranya ya dari Soundbass V12 masuk ke mixer Asle Premium 4 ya. Ini sudah. Kemudian masuk ke ampli juga sudah. Indikatornya hidup ya. Kemudian langsung diterima di speaker aktif. Nah, ini kita bandingkan dengan mic condenser ya. Tes 1 2, tes 1 2. Tes 1 2, tes 1 2. Ini ada efeknya berarti tes 1 2. Nah, ini efeknya ada di sini rupanya. Bisa diatur teman-teman. Ini efeknya kita tutup dulu semua ya, biar ada perbedaannya. Nah, di noise-nya saya matikan biar terdengar. Tes 1 2, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2, tes 1 2, tes 1 2 3. Tes 1 2, tes 1 2 3. Ini kedengaran nggak teman-teman ya? Kalau yang dari mic yang dari sini kurang ngebas teman-teman. Hasilnya itu kurang ngebas. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Coba saya fullkan dulu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Dua suara dari sini ya. Nah, ini kita coba pakai yang ini. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini sudah ada feedback ya, karena terlalu dekat teman-teman. Nah, secara keseluruhan kalau pakai suara original sepertinya kalau saya dengar langsung dari sini, kalau yang dari soundcard ini kurang ngebas teman-teman. Nah, nanti bagaimana ngaturnya biar dia ngebas?
Nanti di sini teman-teman pengaturannya. Untuk yang dari Soundbass V12 ya, kita coba ya naikkan bassnya. Tes 12, tes 12. Nah ini ngebass banget nih teman-teman. Suaranya jadi enak ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya antara mic condenser yang langsung dari mixer dengan mic yang langsung dari Soundbass V12 itu sebenarnya bisa diatur langsung di mixernya. Jadi nanti suaranya tidak jauh berbeda teman-teman, tidak jauh berbeda hasilnya. Tes 12, tes 12, tes 12. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tes 12. Saya coba setelannya samain. Ya. Di jam 3 ya semuanya, jam 3 yang ini minimal, ini jam 3, ini tengah, middle-nya, kemudian ini tengah juga. Ini nggak ada pengaruh yang ini ya. Jadi saya samain dulu ini sama ini ya. Ini yang untuk dari Soundbass V12, pengaturannya saya samakan dengan yang dari mic langsung dari mixer. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Nah, kalau ini dari soundcard karena ini dia bisa diatur lagi di soundcardnya, jadi suaranya lebih bright ya. Artinya vokalnya itu suaranya lebih, frekuensi suara tingginya bisa dinaikkan teman-teman. Seperti ini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, ini lebih ngebass. Nah, ini treble-nya kita naikkan. Tes 1 2 3 lebih garing jadinya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Jadi nanti tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tergantung dari settingan yang paling nyaman seperti apa. Yang penting ini indikatornya jangan sampai melebihi dari warna kuning. Ya, teman-teman ya, karena nanti suaranya akan pecah. Nah, sekarang kita coba pakai efek ya. Pakai efek saya coba naikkan echo-nya. Jadi ini ada dua ya. Kalau mau mainkan karaoke dengan soundcard ini V12, kalau kita tidak aktifkan yang lain-lain KTV, echo-nya bisa dimainkan. Tes 1 2 3 nih, kita maksimalkan. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Jadi kalau saya dengar langsung dari sini suaranya enak ya teman-teman ya. Empuk lah, empuk. Tambah lagi kalau efeknya ini kita mainkan lagi di sini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Makin empuk teman-teman suaranya. Jadi saya juga kaget nih, melebihi ekspektasi nih, suaranya keren banget. Ya, kita bandingkan langsung yang dari mixer. Tes 1 2 3, ini kering ya suaranya, kita naikkan efeknya. Tes 1 2. Tes 1 2 3. 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 Nah, ini kalau langsung dari mic, vokalnya perlu diatur lagi ya biar lebih kedengeran teman-teman, lebih bright. Tes 1 2 3. Nah, seperti inilah. Sudah hampir mirip. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, untuk penggunaan Soundbass V12 dan mixer ini saling membantu nih teman-teman. Saya kecilin dulu biar nggak feedback. Jadi sangat membantu sekali teman-teman ini. Jadi artinya yang tidak dimiliki oleh mixer ini diperkuat oleh Soundbass V12. Nah, kelebihannya lagi kalau kita pakai dengan cara ini teman-teman, Soundbass V12 ini punya fasilitas untuk podcast. Podcast itu ya kayak misalkan kita bikin acara ya, untuk biasanya mirip-mirip kayak Deddy Corbuzier lah. Jadi bisa
ada fasilitas misalkan seperti ini. Nah gitu-gitu teman ya, ada acara pembukaannya sambil ngobrol. Kemudian dari soundcard ini juga ada DATS. DATS ini fungsinya kalau ada musik yang kita sambungkan ke soundcard ini dari luar misalkan, atau dari Bluetooth misalkan, itu kalau kita lagi bicara dia langsung suaranya langsung kecil secara otomatis teman-teman ketika kita bicara. Nah hal-hal yang kayak ginilah yang harusnya yang tidak dimiliki ya oleh mixer biasa. Nah dengan ada soundcard ini justru akan memperkuat kinerja dari mixer. Nah pada keseluruhannya cara pemasangannya seperti ini aja teman-teman ya. Jadi ini berangkat dari pertanyaan dari Pak Ford nih sebenarnya, subscriber kita yang alhamdulillah menanyakan bagaimana cara memasang ketiga alat ini. Mulai dari soundcard V12, kemudian masuk ke mixer, kemudian diperkuat di amplifier, baru ke speaker. Nah ini kita pakai speaker aktif teman-teman. Itu sebagai contoh. Nah, kemudian kelebihannya lagi di sini ini macam-macam ya fungsinya teman-teman. Ini sudah saya bahas sebentar di V12. Jadi nanti ketika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan V12, silahkan buka channel video yang sudah saya review ya, fungsi-fungsinya dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya kolaborasi ataupun penggabungan alat-alat ini, maka ini akan semakin memperbaiki atau menyempurnakan kinerja mixer, ampli, dan speaker. Nah ini sangat cocok kalau teman-teman punya usaha karaoke ya. Ini Pak Ford, ini cukup membantu Pak, agak apa namanya ya istilahnya menyempurnakan lah. Kalau misalkan di tempat Bapak cuman ada mixer ya, tapi kalau digabungkan dengan ini saya pikir ini lebih banyak variasinya. Apalagi kalau nanti kumpul dengan kerabat ya, kalau sedang bernyanyi nanti ada semacam suara seperti ini misalkan. Nah itu teman-teman. Nah kayak gitu-gitu. Nah seperti itu ya, buat seru-seruan. Wow. Ya. Nah ini juga. Nah seperti itulah teman-teman ya. Jadi banyak sekali fungsi-fungsinya. Nah ini musik ya. Wah ini keren banget ya. Nah sekarang saya coba kalau pakai ini, ada fungsi yang sangat unik di sini, ada KTV, ada crack ya. Satu lagi di noise itu untuk menghilangkan noise ya teman-teman. Jadi kalau ada kebisingan dari luar, meminimalisir kebisingan-kebisingan dari luar. Nanti fungsi denoise ini secara otomatis ketika kita menghidupkan, dia hidup nih teman-teman. Ini lampunya warnanya agak berbeda dengan yang tidak diaktifkan. Nah sekarang kita masuk ke KTV ya, coba. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini suara reverb echo-nya terasa banget teman-teman kalau dari speaker ya. Mungkin kalau di teman-teman juga akan merasakan suara yang sama ya, mungkin kalau di rekaman, mudah-mudahan seperti itu. Nah ini ada 3 atau 4 level nih. Kalau saya pencet lagi reverbnya agak berkurang. Tes 1 2, nah ini agak berkurang lagi. Tes 1 2 3, berkurang lagi. Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah ini normal. Jadi seperti itu teman-teman. Nah kalau crack ya ini 1 2 3. Ini adalah suara crack yang mungkin bisa membuat suasana menjadi lebih fun. Nah ini suara mirip acara-acara kriminalitas ya teman-teman ya. Jadi untuk penyamaran. Kemudian ya ini sama, ini suara chipmunk, lebih fun lagi, lebih lucu. Bagaimana suara teman-teman, suara saya lucu enggak? Nah ini suaranya lebih berat lagi dan lebih besar. Jadi suara apa ya, kayak suara film-film kartun yang monster-monster. ya
Seperti itu ya teman-teman ya, suaranya seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup ya Pak Ford. Jadi sudah kita bandingkan pakai mic yang langsung dari mixer, kemudian pakai mic yang lewat Soundbass V12. Jadi pada prinsipnya sama-sama bagus, tapi di sini fasilitasnya lebih banyak kalau kita menggunakan setelan dari Soundbass V12. Jadi ini saling menyempurnakan teman-teman sekalian. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, demikian yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini dan kita uji hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Pak Ford yang memiliki channel The Hills Club Karaoke. Nanti deskripsi akan saya masukkan. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ford. Dengan adanya pertanyaan ini bisa membuat saya untuk membuat konten ini agar bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Terus dukung channel ini, mohon dukungannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.